warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Dr. Andes Darumawan MSI selaku Kepala Man 1 Kota Pekalongan yang terhormat, yang kami hormati seluruh waka madrasah Man 1 Kota Pekalongan, yang kami hormati seluruh dewan guru dan karyawan Man 1 Kota Pekalongan, dan yang kami sayangi anak-anakku kelas 10 dan juga kelas 11. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kerahmatan, kasih sayang, kenikmatan yang luar biasa, yaitu berupa nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Semoga akhir hayat kita semua termasuk orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil qiyamah atau di hari akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia, baik di yaumil qiyamah, baik di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 10 dan 11, rasanya baru kemarin kita tidak terasa ya, hari ini sudah hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Anak-anakku masih berpuasa semua? Alhamdulillah. Masih sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang 3 amalan pokok di bulan Ramadan. Kalau di dalam bahasa Masidaria itu ya ada Ramadan, marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Umat Islam menantimu, oh bulan Ramadan, bulan rahmat dan ampunan. Oh bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah semua orang yang berpuasa bisa mencapai predikat bertakwa? Itu pertanyaan. Di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam
surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak sudah hafal semua ya? Coba kalian perhatikan, di situ ada kalimat la'allakum. Tadi Ibu di awal sudah memberi pertanyaan, apakah semua orang yang berpuasa bisa mencapai predikat bertakwa? Coba kalian perhatikan, di situ ada kalimat la'allakum. Menurut Imam Suyuti, suatu keinginan, suatu harapan yang besar bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan atau keseriusan. Kalimat la'allakum itu adalah kalimat la'alla atau kata atau huruf la'alla itu adalah harfu taroji. Harfu taroji, apa itu harfu taroji? Sebelum kalimat tatakun ada kata yaitu la'alla. La'alla itu artinya apa? Ibu ulangi lagi. La'alla menurut Imam Suyuti yaitu suatu keinginan atau harapan yang besar yang bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang bisa mendapatkan la'allakum tattaqun. Karena apa? Kita itu berpuasa dengan harapan semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Jadi kita berpuasa bukan berarti kita nanti tidak dapat pahala ilal jual atos, hanya lapar dan dahaga. Tidak. Kita punya tujuan, yaitu apa tadi? La'allakum tattaqun. Untuk mendapatkan semuanya, supaya kita mempunyai predikat tattaqun tadi, Ibu memberikan ini ada 3 amalan di bulan Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Yang pertama adalah dengan meningkatkan ibadah sholat kita. Tidak sekedar sholat fardu. Insya Allah anak man ya, Mansa tuh Kota Pekalongan, insya Allah sholat fardunya udah jos semua ya. Begitu dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mesti wis do mangkat kabeh ning masjid man, ora usah diopra-opra insyaallah ya. Insyaallah anak mana luar biasa ya. Kelas 10 pinter-pinter ya. Insyaallah semua soleh-solehah. Kelas 11 ya iya gitu ya, soleh-solehah. Apalagi guru-gurunya ya, ustadz-ustadzanya. Begitu dengar azan berkumandang, insyaallah langsung berbondong-bondong. Bahkan ada yang sebelum azan juga sudah berada di masjid, sudah punya wudhu gitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini, biar kita mendapatkan predikat tadi tattaqun, orang yang bertakwa yang pahalanya tiada lain adalah akan mendapatkan surga yang luar biasa ya. Kita tidak hanya sekedar sholat fardu. Kalau kemarin sholat fardunya masih bolong-bolong ya, di bulan Ramadan ini mumpung Allah lagi mengobrol pahala, tingkatkanlah puasa, tingkatkanlah seandainya tadi terlambat ya, ada yang terlambat sholat zuhurnya, mulai sekarang sudah tidak lagi. Kemudian ditambah dengan sholat sunah-sunah yang lain seperti sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikat atau melekat pada sholat fardu. Sholat rawatib itu kalau kita mengatakan itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Rasulullah dalam hadisnya itu beliau bersabda yang intinya orang yang sholat qobliyah 12 rakaat, qobliyah ba'diyah 12 rakaat atau sholat sunnah rawatib, maka banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Luar biasa kan? Nah, fungsinya apa? Fungsinya, ingat ya, kalau kalian ya, mbak-mbak, mas-mas ini sudah sholat 5 waktu dengan bagus, subuh 5
tidak kesiangan subuh, tidak kesiangan zuhur, juga tepat waktu dan sebagainya gitu ya. Kita tambahi dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? Fungsinya adalah memperbaiki sholat fardu kita. Umpama pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kok pikirannya kok kesana kemari, ingat temannya, ingat HP, ingat masakannya dan sebagainya. Dengan kita menjalankan ibadah sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib ya, sholat yang melekat atau mengiringi sholat yang fardu tadi, mudah-mudahan sholat fardu kita itu diterima oleh Allah. Lah sholat sunnah rawatib itu ada berapa? Sholat sunnah rawatib itu ada berapa? Ada 12. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Yang lainnya itu sholat sunnah mutlak. Itu ya anak-anak ya. Anak-anakku yang berbahagia. Di samping sholat sunnah rawatib, kita juga mumpung ini masih Ramadan ya, Allah mengobrol pahala, kita juga dianjurkan untuk menjalankan ibadah sholat sunnah yang lain seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah apalagi tahajud, sholat sunnah hajat gitu ya, malam hari setelah sholat tarawih ya, sholat tarawih ditambah witir ya, setelah itu malam-malam kita bangun sebelum kita sahur kita sholat tahajud ya, sholat hajat biar apa hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalian kan masih kelas 10, kelas 11, sebentar lagi kalian mau kelas 12, mudah-mudahan sukses ya. Tujuan kalian, sama ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi perawat, ada yang ingin jadi bupati, wali kota, presiden dan sebagainya. Kita istilahnya andil ya, andil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita itu doanya dikabulkan dari sekarang mumpung ini masih Ramadan. Kemudian sholat apa tadi? Duha. Kalau kita nanti sudah bagus ya, insya Allah sudah bagus, sudah bisa ya, kita bisa menjalankan setelah sholat subuh 2 rakaat. Sebelum sholat subuh kita menjalankan ibadah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian setelah salam kemudian tetap di masjid atau di rumah menanti namanya syuruk ya, menanti syuruk, kita membaca Al-Quran atau mendengarkan pengajian, atau kita melakukan wirid-wirid ya, wirid-wirid kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian kita melakukan atau menjalankan ibadah sholat, yaitu sholat namanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu apa? Sholat awal duha. Jadi duha itu dibagi menjadi berapa? Ada 3. Yang pertama adalah awal duha syuruk. Kemudian awal duha itu dimulai dari kapan? Awal duha itu dimulai dari subuh ditambah kurang lebih 1,5 jam ya. Kemudian yang kedua adalah sholat duha jam 8, sekitar jam 8 sampai 10. Kemudian yang ketiga jam 10 sampai 11. Orang yang menjalankan ibadah sholat sunnah syuruk itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari sholat subuh tadi ya, sholat subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat ditambah syuruk, maka oleh Rasulullah dikatakan ya, beliau bersabda yang intinya bahwa orang yang menjalankan ibadah seperti itu dengan syarat tadi ya, setelah sholat subuh tidak dongeng-dongeng ya, ngaji dan sebagainya gitu ya, kemudian menjalankan ibadah sholat sunnah berapa? 2 rakaat, itu pahalanya seperti haji dan umroh, taman sempurna, luar biasa ya. Kalau kalian masih kelas 10 dan kelas 11 dan juga guru-guru yang belum ada waktunya, nanti pas liburan atau pas kita umroh atau haji kita bisa melaksanakan sholat syuruk ya. Mari kita nanti mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat syuruk di rumah maupun di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah sholat duha jam 8 sampai 10.
kalian ngerti ya bahwa di dalam hadis Rasul dikatakan bahwa seluruh anggota tubuh kita itu dianjurkan atau diwajibkan ya untuk sedekah. Jadi gerigi kita, tangan kita, seluruh sendi-sendinya, tangan, kaki dan sebagainya itu seluruh sedekah. Lah, itu bisa digugurkan dengan 2 rakaat sholat duha. Dengan kita sholat 2 rakaat duha itu mengganti tadi ya yang segini itu kan suruh apa tadi? Suruh zikir, suruh apa? Jumlah sendi-sendi kita berapa? 360 ya. Jadi dengan 2 rakaat sholat duha itu bisa mengganti tadi apa? Zikir kita, zikir tangan kita, zikir kaki kita dan sebagainya. Kemudian manfaat sholat duha jam 8 sampai jam 10 tadi antara lain bisa menjaga dari musibah. Mama gini, anak-anak dari rumah itu kok ada tilang, mama ya pas di situ kok ada tilang. Alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah tidak kena tilang kayak gitu, mama kayak gitu ya. Atau pas ada tabrakan, alhamdulillah juga tidak lihat. Atau alhamdulillah terselamatkan dari tabrakan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jam 10 sampai jam 11. Jam 10 dan sampai jam 11 ini kalau ada waktu ya, dapat mempermudah rezeki kita dan rahmat Allah akan diberikan ke kita. Berikutnya adalah yang kedua, tadi Ibu mengatakan 3 amalan pokok di bulan Ramadan. Yang kedua adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya gimana? Banyak berinteraksi dengan Al-Quran adalah bisa kalian membaca Al-Quran. Kalian ingin tahu ya? Yang namanya Al-Quran itu hurufnya jumlahnya ada berapa? Ada 1.027.000, luar biasa. Itu satu huruf. Nah, kalau kita membaca Al-Quran ya, mulai sekarang ya, atau sudah kemarin ya, membaca Al-Quran 1 huruf itu pahalanya seperti yang disabdakan Rasulullah melalui Imam Ali. 1 hurufnya itu tidak punya wudhu 10 kebaikan. Kalau punya wudhu 25 kebaikan. Kalau dalam sholat itu ada 50. Coba kalau kalian hatam, jumlah hurufnya berapa tadi? 1.027.000 dikali di bulan Ramadan itu amal ibadah ditingkatkan sampai 10 kali lipat. Sama 50 kali 1.027.000 berapa itu? Hitung sendiri ya. Luar biasa ya. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kalian semua di bulan Ramadan ini bisa menghatamkan 30 juz. Nah, caranya bagaimana? Kalau memang membacanya masih ketekelan, tidak bisa satu majelis 1 juz, kalian bisa melaksanakan sebelum sholat 15 ayat, setelah sholat 15 ayat, insya Allah dalam 1 bulan bisa hatam 1 hatam. Kemudian yang kedua adalah kajilah Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran serta mengkaji Al-Quran dijamin oleh Allah akan rahmat Allah akan dibentangkan kepada kita dan keluarga kita, dan insya Allah kita diberi ketenangan jiwa kita. Yang ketiga, tadi ada tiga amalan ya. Yang ketiga adalah infak. Anak-anakku, kita di Mansat Kota Pekalongan sudah berlatih ya, latihan infak, yaitu setiap hari Jumat ya dikasih judul Jumat Amal gitu ya. Nah, di bulan Ramadan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan biasanya itu kalau kita infak, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Di bulan selain Ramadan kita berinfak itu pahalanya 700 dilipatkan lagi menjadi 10. Bagaimana kalau di bulan Ramadan dikalikan lagi menjadi 10?
keluar ya. Kan lagi 10. 700 kali 10 kali 10 berapa itu? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat dermawan dan lembut. Bila bulan Ramadan, beliau itu mengajak para sahabat-sahabat suruh berinfak, suruh beramal, ya, suruh beramal, meningkatkan ibadah sedekah, ibadah sedekah. Nah, orang yang beramal paribasan ya, bahasa Jawa itu paribasan ya. Di dalam hadis Rasul, kalian pernah ingat nggak? Pernah ingat nggak? Rasulullah pernah bersabda kayak gini, yang intinya gini, barang siapa yang menyiapkan 1 butir kurma dan 1 sedot air untuk dimakan orang yang puasa, orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Paham ya? Apalagi kita menyiapkan umpama yang 1 kardus kurma, terus di tempat ibu itu ada nasi dan sebagainya untuk berbuka ya. Kalau di tempat jenengan mungkin lebih dari itu, atau mungkin ada model yang lainnya ya. Nah, paling tidak kalau kalian itu tidak punya uang, itu bisa sehari 1000 dibelikan jajan atau apa untuk teman kalian untuk berbuka, ya, seperti itu ya anak-anak ya. Itu aja yang bisa ibu sampaikan. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan amal ibadah kita itu akan semakin meningkat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga kita menjumpai Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.